Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan ini kami masih bisa mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Kiranya urapi hati dan pikiran agar senantiasa firman Tuhan bisa menjadi teladan kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk kembali mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari Kamis 9 Mei 2024, yaitu pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 53 dengan tema Yesus naik ke sorga, kita semua bersukacita. Baiklah saudara-saudari, saya bacakan firman ini untuk kita, dan demikianlah bunyinya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait suci Allah dan memuliakan Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa berpisahnya para murid dengan Yesus, yaitu ketika ia terangkat ke sorga, justru menghadirkan sukacita di antara mereka. Hal apa yang membuat para murid dapat bersukacita di tengah kenyataan akan berpisah dengan Yesus, Guru dan Tuhan mereka? Pertama-tama saudara-saudara yang kita lihat dari firman Tuhan ini adalah bahwa mereka mengerti kitab suci. Para murid bersukacita karena mereka melihat maksud Allah di balik semua peristiwa yang mereka alami bersama Yesus. Pengertian akan kebenaran membuat seseorang memahami bahwa segala sesuatu terjadi menurut rencana Allah. Yang kedua, saudara-saudara, mereka akan menerima Roh Kudus. Tuhan tidak meninggalkan mereka seorang diri, tetapi akan mengirimkan kuasa yang memperlengkapi mereka dalam memberitakan pengampunan dosa dan menyerukan pertobatan kepada segala bangsa. Yang ketiga, saudara-saudara, mereka menerima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah merupakan peneguhan otoritas bagi mereka sebagai pemberita Injil. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, mereka adalah saksi mata. Betapa bahagianya mereka dapat menyaksikan secara langsung peristiwa terangkatnya Yesus ke sorga, sehingga bukan dari kata orang mereka mendengar hal tersebut. Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu benar-benar kembali ke tempat asalnya. Itu berarti bahwa ia benar-benar Allah. Jika ia benar-benar Allah, apalagi yang perlu diragukan dari setiap perkataan-perkataannya atau firman-Nya?
Mereka bukan hanya mendengar kabar baik dari kitab-kitab yang mereka baca. Mereka bukan hanya mendengar pengajaran dari para imam di bait Allah. Mereka langsung mendengar dan menyaksikan kabar baik dari Allah itu sendiri. Allah yang turun dari sorga, datang ke dunia untuk menyatakan kabar baik, kemudian kembali ke sorga sambil disaksikan oleh mereka. Kenaikan Yesus Kristus adalah momen melegakan karena murid-murid dilepaskan dari segala keraguan tentang sosok yang mereka ikuti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikannya juga memberi kepastian bagi kita saat ini bahwa hanya Dialah yang paling pasti bisa membawa kita ke sorga. Kenaikannya memberi jaminan bagi kita saat ini bahwa Ia adalah penguasa di bumi dan di sorga, dan kita tidak akan pernah tersesat di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, ada sebuah cerita seperti ini. Seorang bapak datang dari kampung menuju kota Jakarta dengan menaiki pesawat. Sesampainya di bandara Jakarta, dia bertanya kepada seorang pemuda, "Nak, saya baru pertama kali ke Jakarta ini, dan sekarang saya hendak pergi ke Celilitan untuk menemui anak saya. Bisakah kau beritahu ke saya mobil apa yang harus saya naiki?" Si pemuda menjawab, "Kalau tidak salah, Bapak bisa naik bus, Pak. Saya juga belum pernah sih ke sana, cuman saya punya teman yang tinggal di daerah itu." Untuk lebih memastikan, si bapak kemudian bertanya lagi kepada seorang ibu, "Ibu, kalau mau ke Cililitan naik bus apa ya?" Si ibu menjawab, "Menurutku Pak, bus yang berwarna merah bisa membawa Bapak ke sana. Karena bus itu sering kudengar kernetnya memanggil-manggil sewa ke Cililitan atau PGC. Pokoknya Bapak lihat-lihatlah, pasti ada nanti bus warna merah." Si bapak nampaknya belum merasa puas karena belum ada yang memberi petunjuk yang pasti. Lalu dia bertanya lagi kepada seorang bapak, "Pak, saya hendak ke Cililitan, ke rumah anak saya. Kira-kira saya harus naik bus apa ya?" Mendengar itu si bapak tersebut menjawab, "Anak bapak di Cililitan di mana?" Si bapak kemudian menjawab, "Di dekat stasiun Medan Jaya, Pak." "Oh, dekat Medan Jaya. Berarti Bapak naik bus Agrama saja, terus bilang saja sama supir busnya turun di Medan Jaya saja. Nanti setelah di Medan Jaya langsung tanya saja rumah anak Bapak. Orang-orang di sana ramah-ramah kok, Pak." Lalu si bapak bertanya lagi, "Apakah Bapak pernah ke sana?" Bapak itu menjawab, "Bukan hanya pernah, Pak. Saya tinggal di daerah itu juga, Pak. Bahkan sudah puluhan tahun saya di daerah itu." Dengan mendengar ketiga orang tadi, siapakah yang akan diikuti si bapak tersebut? Bila ia mengikuti anak muda dan si ibu, apakah ia akan sampai? Belum tentu. Dan kalaupun sampai, pasti akan sangat repot bertanya ke sana kemari atau mungkin juga kelewatan dari tempat yang akan dituju. Maka yang pasti diikuti adalah si bapak yang tinggal di daerah Cililitan itu, dan pasti tidak akan nyasar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita semua pasti ingin masuk surga. Kita semua ingin pasti tidak tersesat, dan kita semua ingin pasti jalan yang lurus, jalan yang pasti. Kita sudah tahu dari firman ini adalah jalan yang pasti adalah Yesus Kristus. Jalan yang harus kita ikuti adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Dia yang datang dari sorga. Dia adalah pemilik sorga. Dia yang sudah kembali ke sorga, dan di sana Dia menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-4, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu."
Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kebahagiaan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa Tuhan Yesus adalah memang betul-betul menjamin kebahagiaan kita, menjamin surga kita, menjamin jalan yang lurus. Kita tidak akan pernah tersesat di dalam Yesus Kristus. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersukacitalah selalu dalam Tuhan Yesus Kristus, dan lakukanlah kepercayaan yang Tuhan berikan. Apa yang sekilas menyakitkan bagi kita belum tentu akan seterusnya seperti itu. Tuhan tetap memegang janjinya. Selalu ada pengharapan dan penghiburan bagi mereka yang berkenan kepadanya. Sikap kita dalam setiap kesesakan adalah percaya pada janji-janjinya. Dalam peristiwa apapun, bahkan perpisahan sekalipun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Di tengah segala rintangan yang sedang menghadang, kita tetap menjalankan tugas yang Tuhan berikan dengan sukacita dan terus memuliakan Allah. Sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus ketika ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, mereka berada di bait Allah, mereka bersukacita dan terus memuliakan Allah. Maka kita juga harus memuliakan Allah sebagai bukti bahwa kita senantiasa bersukacita dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, karena memang Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa ketika Engkau pergi ke surga, Engkau sedang mempersiapkan yang terbaik bagi orang-orang percaya. Dan biarlah Tuhan, kami saat ini senantiasa terus percaya, terus mengimani bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong penyelamat di dalam kehidupan kami. Kiranya kuatkan kami Tuhan untuk senantiasa terus berada dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.